Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Teh Dia, apa kabar? Salam, baik, Teh Alham- Mimi. Sehat, Teh Mimi Alhamdulillah. apa kabar? Alhamdulillah lagi sehat dan lagi di pantai ya gitu. Mungkin sebelum Iya, sebelum nggak lanjut ngobrol, kita mau menyapa dulu wargi Jabar. Insya Allah kan yang akan menonton video ini adalah ke wargi Jabar, Sampurasun wargi Jabar. Terima kasih sudah kembali di sesi podcast 1 tahun pasca Guangsi. Ini adalah video obrolan-obrolan kami para alumni pelatihan setelah tahun lalu berangkat ke Tiongkok. Kali ini narasumber atau teman ngobrol saya adalah dia Kalila Rizani dari DPM Desa. Nah, terus mungkin langsung aja kita ngobrol-ngobrol ya Teh. Jadi topik besarannya yang pengen saya tahu tuh adalah sebenarnya DPMD itu kerjanya atau program strategis tujuannya itu apa? Terus nanti kita baru akan ngobrol soal Guangsi. Boleh Teh Dia mungkin cerita dulu tentang oke. DPMD-nya itu sendiri. Silakan. Oke, boleh Teh Mimi. Iya nih, kita udah mau 1 tahun ternyata ya. Udah kerasa banget Nggak ya. kerasa. Iya, kayak baru kemarin. Iya, jadi kalau ngomongin DPMD, sebenarnya DPMD itu dinas yang mengurusi berbagai hal soal desa, intinya Mm, gitu. Jadi di kita tuh ada 5 bidang sama sekretariat. Itu ada Bina Desa. Yang pertama Bina Desa. Bina Desa itu bidang yang mengurusi terkait dengan perangkat desa. Jadi Oh. ngurusin kepala desa, Mm-mm. sekretaris desa yang kayak Mm-mm. gitu-gitulah Teh. Mm-mm. Terus yang ngurusin juga soal tanah kas desa, tanahan di desa itu juga Bina Desa yang ngurusin. Mm-mm. Terus ada di kita ada namanya KPPM. Nah, kalau KPPM itu bidang pemberdayaannya. Nah, mereka Mm. tuh yang ngurusin kayak ibu-ibu PKK, terus ngurusin kelembagaan yang ada di desa gitu ya. Jadi lembaga di desa tuh ada banyak gitu. Ada tadi ada PKK, salah satunya ada RT RW, tapi sejauh ini yang urusi itu biasanya terkait dengan PKK, posyandu, atau hal-hal terkait pemberdayaan lainnya gitu. Jadi pemberdayaan masyarakat. Terus yang ketiga itu ada PPD. PPD itu bidang potensi desa. Jadi biasanya mengurusi hal-hal terkait ada potensi apa sih di desa gitu. Nah, itu mereka biasanya juga mengurusi terkait dengan batas desa. Jadi desa itu kan basisnya wilayah gitu ya Teh. Mm-mm. Jadi yang mengurusi batas desa biar potensi desanya tuh istilahnya potensi, misalnya desa A itu tidak mengambil potensi desa B, nah itu ada batas desa. Nah itu yang mengurusi Oh. biasanya bidang potensi desa. Terus mengurusi bantuan keuangan desa. Kalau Teh Mimi pernah dengar, Jabar itu ngasih berapa ratus juta, kalau seingat aku terakhir 100 jutaan gitu ke tiap Mm-mm. desa Oh, oke. berbasis potensi desa, itu adanya di PPD. Dan yang terakhir, tadi udah 3 ya, yang terakhir Mm-mm. itu ada bidang aku, Mm-mm. UM. UM itu pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat desa. Jadi Oke. mengurusi urusan ekonomi yang ada di Mm-mm. desa gitu. Sejauh ini tuh kita mengurusinya BUMDes. Sebenarnya di desa sumber ekonomi banyak ya, ada dari UMKM, Mm-mm. ada mungkin dari ibu-ibu di desa, tapi kita mengurusi BUMDes. Nah, BUMDes tuh apa? BUMDes tuh kayak BUMN, Mm-mm. Badan Usaha Milik Negara, tapi Versi level desa. desa gitu, Mm. gampangnya kayak gitu. Mm-mm. Jadi mengurusi terkait kerjasama untuk ekonomi juga itu di kita. Dan yang terakhir itu kesekretariatan gitu Teh. Jadi Oke. intinya mengurusi hal-hal apapun yang di desa. Cuman akhir-akhir ini itu kita tuh suka dapat banyak mandat dari Pagub langsung, yang sebenarnya tuh kalau kita pikir-pikir itu adalah tugasnya dari dinas lain, tapi karena lingkupnya desa jadinya dilimpahinnya ke kita. Kayak misalnya Oh. contohnya ada bencana alam gitu ya, atau Mm-mm. bencana banjir atau longsor di desa apa. Kan kalau kebencanaan biasanya apa BPBD. ya, eh, BPBD. dinas yang mengurusi kebencanaan gitu ya Teh ya. Mm-mm. Nah, tapi itu dikasihnya ke kita tuh akhir-akhir ini gitu, untuk Oh. mengidentifikasi korbannya siapa dan lain-lain. Nanti yang ujung-ujungnya untuk memberikan bantuan gitu sih Teh. Oh. Padahal kan ya Gitu. kalau bencana ada BPBD kan, terus Dinsos juga ada suka turun tuh Hmm, ngasih bantuan gitu. Oke oke. Nah ini betul. pertanyaan orang bodoh ya maksud aku tuh kayak aku masih awam. DPM desa itu kan desa itu hanya ada di kabupaten ya, tapi level desa itu Betul. setara dengan kelurahan kan. Kalau maksudnya Iya, secara betul. struktur dari kabupaten gitu. Nah, berarti kalau di Mm-mm. kota mah kayak Bandung itu nggak ada diurusin sama DPMD gitu.
Enggak. Oh gitu. Jadi memang kita ngurusinnya itu memang desa. Jadi yang ada kabupaten yang ada desanya itu di Jawa Barat itu cuman 17 kabupaten dan satu kota Banjar. Jadi satu-satunya kota di Jawa Barat yang ada desanya itu cuman Banjar, Teh. Oke. Terus gimana? Oh, Heeh. oh jadi hanya berapa? Ya, 17 17 17 desa. kabupaten dan satu kota Banjar, Hmm. betul. Jadi Oh hanya gitu. itu yang kita Mm-mm. urus sih, Teh, gitu. Apa meskipun kalau di kita tuh juga sekarang ada namanya AGSB, Anugerah Sri Baduga. Jadi kayak Tahu. Mm-mm. apa ya, itu tuh juga ini sih, Teh, programnya Pagub gitu terkait dengan penghargaan untuk desa dan kelurahan. Nah, karena tadi kelurahannya itu sebenarnya secara angka itu tidak sebanyak desa, jadi tetap si proses anugerah Sri Baduga ini adanya di kita. Karena kan kalau desa itu ada 5.311, Teh, di Jawa Barat. Jadi banyak Banyak banget. banget. Sementara kelurahan itu kalau nggak salah tuh di angka 700-an. Nah, sementara si AGSB ini, si Anugerah Sri Baduga ini, itu untuk menilai kinerja dari desa dan kelurahan. Jadi meskipun kelurahannya ada di situ lingkupnya, tapi karena desanya lebih banyak, jadi itu di bawah DPMD sekarang. Oh. Gitu, Teh. Kalau DPMD itu tingkat kabupaten kotanya ada dinas apa, Teh? Maksudnya kalau Dinsos kan ya ada dinas sosial kabupaten kota, kalau di DPMD ada apa? DPMD, Oh, namanya Dinas DPMD juga ya. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, iya. Oke. Cuman kadang itu ada yang masih gabung sama pemberdayaan perempuan. Ada Oh, I beberapa kabupaten see. yang kayak gitu, Mm-mm. gitu. Oke. Nah, terus kalau dari 4 bidang satu sekretariat itu, sekarang mungkin program yang pengen digembar-gemborkan gitu ya, prioritas gitu yang Hmm. benar-benar unggul banget dari DPMD itu apa? Apa aja? Ini mau setiap bidang ada satu apa gimana? Apa berarti banyak ya program unggulannya ya? Banyak, Boleh lumayan. kalau gitu ya prioritas pertama dari bidangnya Teh Dia aja dulu deh gitu. Oke, dari bidang aku ya, Mm-mm. pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat di kita itu ada namanya BUMDes Pionir. Jadi BUMDes Pionir itu adalah mencari BUMDes-BUMDes yang bisa menjadi, bukan percontohan sih, ya maksudnya BUMDes bisa menjadi percontohan untuk beberapa tema gitu, Teh. Jadi di bawah BUMDes Pionir itu ada BUMDes Kesehatan, ada BUMDes wisata, dan ada BUMDes untuk desa tertinggal. Jadi basisnya semuanya kerjasama, karena again ya, Teh, kita sekarang efisiensi. Jadi kalau kita mengerjakan sendiri tuh kayaknya agak susah gitu. Jadi kayak misalnya contoh BUMDes Kesehatan. Nah, BUMDes Kesehatan itu kita nyari desa-desa yang emang mereka jauh dari akses kesehatan untuk menghadirkan pelayanan kesehatan di desa, tapi dipegangnya sama BUMDes. Jadi unit usaha BUMDes itu salah satunya adalah menyediakan pelayanan kesehatan. Nah, di sini kita bekerja sama namanya PT Jasa Medika Transmedik. Kayak Teteh tahu ini nggak, rumah sakit jantung yang di Soekarno Hatta? Nah, Tahu. Oke. salah satu unit perusahaannya tuh itu. Nah, jadi mereka menyediakan alat kesehatan, terus nanti jatuhnya si pelayanan kesehatannya itu si masyarakat ini bisa mendapatkan si pelayanan kesehatan ini dari jarak jauh, kayak Halodoc gitu loh, Teh. Jadi nanti lewat teleconference, terus dokternya dari Bandung kayak gitu. Jadi itu betul ditaruh di desa-desa yang emang jauh dari layanan kesehatan secara geografis gitu. Itu sekarang yang kita jajaki itu ada 2 desa, satu desa Indragiri di Kabupaten Bandung, dan yang satu lagi desa Tawangsari di Cirebon. Lagi proses. Lalu kalau yang kedua, BUMDes Wisata, itu sama, basisnya kerjasama juga. Tujuannya adalah untuk mempromosikan desa-desa wisata atau BUMDes-BUMDes yang mengelola unit usaha wisata gitu, yang basisnya desa wisatanya udah bagus, tapi mereka tuh kurang terdengar di sosial media Kurang gitu. Karena promosi sebenarnya mungkin ya. kalau betul kurang promosi. Terus kan kalau misalnya Teh Mimi lihat sekarang tuh kita gen milenial dan gen Z itu lebih suka ke sesuatu yang natural gitu loh. Maksudnya Kembali ke alam gitu ya. betul, udah males ke yang viral-viral di kota macet gitu ya. Nah, kita memanfaatkan momentum itu. Nah, terus kita bekerja sama dengan travel agent online. Di sini tuh kita tuh menjajaki beberapa, ada tiket.com, Traveloka, dan gitu-gitu. Tapi yang sejauh ini yang baru merespon itu tiket.com.
dan Asita. Jadi Asita itu Oh. kayak Asosiasi Travel Agent Indonesia. Jadi di bawah Asita itu ada banyak travel agent. Mm-mm. Nah, kita hubungkan nih desa-desa wisata yang bagus-bagus tadi untuk jadi mitra mereka. Jadi biar mereka bawa tamu mereka ke desa-desa Mm-mm. itu, gitu teh. Itu Oh. yang desa wisata. So far ini kita juga kerjasama sama Disparbud. Nah, Mm-mm. itulah gunanya kolaborasi, dan gunanya Oke. Guangxi adalah mengenal berbagai teman dari dinas lain Iya, gitu. benar-benar. Jadi aku menghubungi Teh Dini. Teh Dini Mm-mm. udah ini juga nggak Teh, ngobrol juga nggak di Belum, sini? belum. Tadi ini belum ada kesempatan gitu. Mungkin next nanti Nah, akan saya jadi ya sama tanya Teh, juga ini. Mm-mm. betul, nanti kalau udah lihat Teh Dini itu Teh Dini dari Disparbud tuh Mm-mm. kita minta Teh data desa wisata yang udah Mm-mm. siap dan lain-lain, terus kita cross check kayak gitu. Itu tadi wisata ya. Mm-mm. Terus yang ketiga itu ada BUMDes yang desanya tertinggal. Nah, Oke. ini balik lagi tadi basisnya adalah kerjasama. Kita kerjasama sama universitas, yaitu di sini Setialan. Jadi Setialan ini akan mendampingi si desa tertinggal ini untuk istilahnya tidak menjadi desa tertinggal lagi Mm-mm. gitu. Nah, desanya itu ada di Desa Sukaharja, di Cianjur. Salah satu-satunya desa tertinggal yang ada di Jawa Barat. Jadi misi kita adalah untuk menjadikan desa tersebut tidak tertinggal dengan bantuan istilahnya memasukkan intervensi akademisi ke situ gitu Teh, untuk pendampingan. Jadi pendampingannya selama kurang lebih 3 tahun dimulai tahun ini. Itu kalau Oke. dari bidang aku. Oke, kita di bidang teh dia dulu aja ya. Ya mungkin kalau Hmm, bidang-bidang lain mungkin tas saya undang narasumber lagi dari bidang lainnya atau mungkin di sesi yang lain. betul. Si banyak ceritanya tuh Teh. Benar-benar. Nah, tadi teh boleh aku sebenarnya ada beberapa pertanyaan, cuma yang pengen aku tanya itu pertama adalah kalau kenapa apa yang membuat atau indikator apa yang menyatakan bahwa desa tersebut dibilang tertinggal teh? Dan Oke, mm-mm. yang membuat desa tertinggal. Jadi di kita itu teh ada indikator namanya Indeks Desa Membangun. Jadi Indeks. sebenarnya itu IDM itu digunakannya gitu ya, Mm-mm. sebenarnya di zaman pemerintahnya presiden yang sebelumnya Pak Jokowi gitu. Hmm. Nah, tapi itu nilai ada, tapi si IDM ini, si penilaian IDM ini tuh sangat apa ya, sangat komprehensif gitu ya, bisa kita bilang penilaiannya juga cukup holistik juga menilainya. Jadi itu yang kita pakai juga di Jawa Barat. Nah, di IDM ini itu ada 3 indikator Teh yang dinilai. Ada indikator sosial, Mm-mm. indikator ekonomi, dan indikator lingkungan. Nah, jadi si desa-desa ini nantinya mengisi si indikator yang diberikan oleh Kemendes untuk dinilai, dan akhirnya keluarlah si Sukaharja itu sebagai desa tertinggal gitu Teh. Oh, Itu jadi oke. ada 3 indikator yang dinilai tadi, sosial, ekonomi, lingkungan. Lingkungan. Jadi mulai dari, kalau sosial itu biasanya ngelihat ada akses kesehatan tidak, Mm-mm. akses jalannya seperti apa, akses ke perekonomian, ke pasar gitu seperti apa, akses ke tempat ibadah, terus sudah gitu bagaimana kehidupan sosial di sana, masih banyak kriminalitas atau seperti apa, kayak gitu-gitu Teh. Jadi ada 3 indikator itu tadi untuk nilai si desanya tertinggal atau enggak. Oh. Desa Sukaharja itu sebenarnya akses ke mana namanya teh? Daerah-daerah sekitarnya itu sebenarnya mudah teh dia untuk apa namanya? Ya, maksudnya kalaupun misalnya tadi dibilangnya akses ke pasar katakanlah. Pasar kan belum apakah tiap desa punya pasar ataupun misalnya kalaupun tidak ada dia bisa mengakses ke desa tetangga gitu atau gimana ya sebenarnya? Hmm. Kalau Sukaharja sendiri itu terakhir kita survei ke sana tuh jauh banget Teh. Kan Cianjur kalau Oh. kita bayanginnya 1 jam, 1,5 jam gitu ya. Mm-mm. Tapi ada desa-desa Cianjur tuh yang bagian selatan Teh. Jadi Oh. jauh banget dari kota. Yang dimana kita tuh ke sana tuh 3-4 jam, dan jalannya masih sangat tidak bagus gitu ya, Mm-mm. tidak layak. Jadi mereka itu istilahnya tuh terjepit gitu loh Teh, kayak benar-benar di ujung, Mm-mm. jauh kemana-mana. Mm-mm. Dan kalau Teh Mimi tadi nanya apakah di setiap desa ada pasar gitu, ada juga yang nggak punya pasar, tapi Oke. jarak ke desa lainnya itu dekat. Nah, Oh, jadi itu oke. bisa dibilang oh ada aksesnya gitu. Nah, sementara si desa Sukaraharja ini udahlah jauh, secara geografisnya juga lumayan nanjaknya. Plus tadi ke sana aja tuh dari Bandung tuh butuh 3 sampai 4 jam gitu Teh. Jadi bisa kebayang juga di sana, kalaupun mau ke rumah sakit, ibarat kata tuh kita suka ada jokes gitu, kalau misalnya di desa Sukaharja kalau ada ibu hamil
mau ke rumah sakit terdekat gitu ya, misalnya karena kondisi jalan yang sangat tidak bagus, itu bisa-bisa brojol di jalan gitu kan. saking Gitu. saking jauhnya gitu ya. Oke, oke, oke. Tuh. Nah, jadi iya ya, kemarin juga saya ngobrol sama Kang Hari gitu ya, di DKP bahwa ternyata Bekasi punya laut. Pertama itu saya baru tahu ya. Dan ternyata ada daerah Bekasi yang ujung banget, yang jauh banget, itu tuh benar-benar akses untuk kesananya masih sulit gitu ya. Dan mungkin taraf hidup nelayannya memang perlu diperhatikan. Jadi kerja di Jawa Barat itu menurut saya itu benar-benar bikin kita tahu bahwa di Jawa Barat itu bukan cuma sekedar Bandung gitu ya. Atau bukan cuma sekedar Bener. Bandung, Bogor yang kita lihat di umumnya gitu, tapi banyak juga daerah-daerah yang ke dalam-dalam dengan akses yang mungkin masih nggak lazim lah gitu. Dalam artian kayak ya nggak bisa, mobil biasa mungkin nggak bisa mengakses ke sana gitu ya, harus kendaraan-kendaraan tertentu gitu. Nah, balik lagi tadi kan ada yang BUMD. Sepemahaman saya, tolong luruskan kalau misalnya tidak tepat, bahwa BUMD itu badan usaha yang artinya salah satu goalsnya adalah ke profit. Betul tidak? Betul. 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 Untuk pembangunan si desanya itu pastikan. Nah, tadi Mm-mm. juga ada BUMD di bidang kesehatan. Nah, itu tuh apakah ada irisannya atau memang terpisah dengan puskesmas? Nah, itu yang pengen aku tahu. Mm. Gitu. Oke, kalau yang tadi kesehatan ya Teh, itu Mm-mm. terpisah dengan Mm-mm. puskesmas. Jadi memang jatuhnya unit usahanya namanya klinik gitu Teh. Oke. Biasanya klinik, tapi bisa dijadikan vaskes. Jadi kalau misalnya si masyarakatnya mau bayarnya pakai apa namanya, pakai BPJS, Mm-mm. itu bisa diurus ininya perizinannya untuk memenuhi persyaratan vaskes Vaskes. gitu. Jadi Oh. masyarakatnya bisa bayar pakai BPJS. Tapi berbeda dengan puskesmas Mm-mm. karena memang basisnya ibaratnya kayak rumah sakit mungkin ya, Hmm. tapi basisnya desa jadi klinik kayak gitu Teh. Mm. Gitu. Oh, oke. Oke, baik, baik. Nah, terus teh apa ya? Mungkin sekarang kita mundur ke 1 tahun ke belakang gitu ya, Teh. Nah, kalau Teh Dia boleh cerita apa sih kenapa, mungkin latar belakang sampai akhirnya Teh Dia yang terpilih dari sekian banyak orang di DPMD. Itu satu, yang Mm-mm. kedua apa sih yang didapat di Guangxi, atau mungkin kejadian-kejadian paling menarik, dan akhirnya setelah pulang apa yang dilakukan gitu. Silahkan cerita. Oke. Mm-mm. Waduh, agak shock pertanyaan. Oke. Yang pertama, gimana caranya sampai aku yang berangkat? Jadi Mm-mm. waktu itu tuh ada pengumuman kan tadi. Yang pengumuman biasanya tuh diumumin sama sekretariat ke grup besar Mm-mm. DPMD gitu. Terus udah gitu tuh kayaknya tuh kayaknya hari terakhir itu tuh DPMD tuh belum ada yang daftar Oke. gitu, Mm-mm. karena memang sekretariatnya pada saat itu juga kayaknya mungkin apa ya, kurang woro-woro juga gitu Teh. Nah terus udah gitu pada saat itu aku menghubungi lah apa namanya, sekretariat pada saat itu, ini belum ada yang daftar dari DPMD gitu, aku boleh ikut nggak ya, syaratnya apa aja gitu. Terus udah gitu sekretariat aku bilang iya nih, memang kita dari kemarin-kemarin nungguin gitu, belum ada yang daftar gitu. Terus udah tuh aku daftar, terus tapi besoknya tuh dipanggil. Mm-mm. Aku izin dulu ke kabit aku, terus kabit aku kayak ya mangga di gitu. Terus udah gitu ternyata pada saat itu aku dipanggil sama Pak Sekretaris, di lumayan lumayan alot juga Teh Oh gitu. wawancaranya gitu. Mm-mm. Maksudnya ya sebenarnya substansi pertanyaannya adalah kalau kita berangkatin kamu, ya sama tadi, kamu bakal bawa apa gitu kan. Wah gitu. Kemudian tidak mempersiapkan diri ya pada saat itu gitu. Jadi ya udah berusaha menjawab sebaik mungkin. Terus akhirnya waktu itu keluarlah surat ininya, surat keputusannya bahwa dari DPMD tuh aku yang mewakili gitu Teh. Nah terus tadi pertanyaan kedua apa ya Teh? Pas di Guangxi apa sih yang didapat gitu, dalam artian Nah, dari materi lah, atau mungkin pertemanan, hmm, jaringan, koneksi, apapun hmm. itu. Kalau dari materi, of course banyak banget ya Teh. Mm-mm. Aku Mm-mm. ngerasa tuh dari kan kita tuh lama lah ya, lumayan lama di sana, terus kayak materinya banyak banget, mulai dari wisata ada gitu ya, dari teknologi ada, dan aku tuh ngerasa setiap abis materi aku ngerasanya kayak wah, ini semuanya tuh relate sama desa gitu, karena Bener-bener. mungkin
apa namanya, di situ juga kan judulnya revitalization bla 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 dan lain-lain. Nah, cuman yang paling nempel di aku adalah sebenarnya terkait dengan sebenarnya logika dasar sih, logika dasar gimana si pemerintah Tiongkok ini gitu ya build negaranya. Yang paling aku ingat adalah jadi mereka sebelum mereka ngomongin teknologi dan lain-lain, sebelum mereka ngomongin apalagi pop dan lain-lain, yang mereka beresin itu adalah hal-hal dasarnya dulu gitu, kayak kemiskinan, hal terkait perut gitu. Sementara mungkin kalau misalnya di Jawa Barat kita tuh kadang gitu ya, kita udah ngomonginnya mungkin misalnya teknologi dan lain-lain, tapi kita tuh lupa untuk pemenuhan hal dasar. Nah, hal itu yang sebenarnya pada saat itu akhirnya pada saat aku balik, nah nyambung ke pertanyaan Teh Mimi, apa yang dilakukan gitu setelah itu. Jadi pada saat itu aku tuh kayak bikin policy brief Teh sebenarnya terkait dengan kemiskinan di Jawa Barat gitu. Apa namanya, karena memang pada saat itu kan Pak Sekda juga sangat fokus ngomongin soal kemiskinan dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya idenya itu berasal dari waktu kita belajar di Cina gitu, gimana Cina ini sebenarnya mengurusi hal-hal dasar dulu sebelum kita ngomongin pemberdayaan ekonomi dan lain-lain gitu. Karena kalau balik lagi ya, karena aku ngurusin ekonomi di desa, kadang kita tuh nggak bisa maksain orang-orang di desa untuk kreatif berbisnis, karena pada dasarnya merekanya masih lapar gitu Teh. Gitu, merekanya masih miskin. Jadi ya kalau masih lapar nggak ada tenaga untuk mengurusi hal-hal terkait dengan gimana sih bikin bisnis dan lain-lain gitu. Jadi akhirnya pada saat itu aku bikin policy brief itu, meskipun policy briefnya pada saat itu hanya sampai ke pimpinan di dinas aku gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan one day bisa terimplementasiin gitu Teh. Oke. Terus itu ya berarti dari bisa dibilang kandidatnya berarti cuma Teh Dia aja untuk berangkat ke sana gitu. Pada saat itu ada 2 orang Teh, aku dan temenku satu lagi gitu. Akhirnya yang mendaftar. Finally ya. Oke, dan terus kemudian bahwa benar ya. Kalau Teh Dia bilang gitu, saya jadi ingat hierarkinya Abraham Maslow ya gitu, yang 6 itu, bahwa paling bawah itu memang fisiologis. Jadi orang itu belum tentu akan mikirin hal lain sebelum dia sendiri memenuhi kebutuhan dasarnya. Tapi kalau kita lihat secara lebih helikopter view lebih besar kan, bukan berarti kemudian dia lapar dia harus langsung dikasih makan kan. Maksudnya mungkin pemberdayaan di desa, pemberdayaan di dinsos gitu, kita tuh memahami bahwa untuk seseorang bisa berdaya secara ekonomi, bisa keluar dari kemiskinan, itu bukan hanya sekadar, katakanlah tidak hanya dengan memberi ikannya gitu kan, tapi dengan memberi si kailnya itu gitu. Jadi mungkin Teh Dia berarti tadi ada BUMD lah gitu, kemudian pelatihan kelompok-kelompok PKK atau yang lain gitu. Dan seperti misalnya di Dinsos kita juga punya program yang lain seperti misalnya modal sosial dan segala macam gitu, supaya si masyarakat itu akhirnya bisa berdikari lah, berdiri di atas kaki sendiri, berdaya, mempunyai siklus hidup yang lebih baik lagi. Dan akhirnya mereka masalah perut adalah bukan hal yang mereka pikirkan day to day gitu. Jadi mereka sudah bisa mengelaborasi kebutuhan hidup yang lainnya gitu kan, kurang lebih seperti itu. Nah, berarti Teh tadi mungkin udah menyampaikan ya secara bentuk policy brief kemudian ke pimpinan, tapi walaupun baru sampai ke tahap internal di DPMD. Kalau berkaitan dengan itu ataupun misalnya dengan program unggul yang tadi Teh Dia bilang, sebenarnya tantangan terbesar yang dihadapi oleh DPM desa yang dari sudut pandang Teh Dia sebagai bagian dari bidang UEP, benar kalau nggak salah. Nah, itu tuh UM, sorry. Itu tuh sebenarnya apa sih Teh? Apakah internal, eksternal, atau apa gitu? Tantangan ya Teh ya. Banyak ya tantangan. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin sekarang, ini aku ngomongin lingkup di bidang aku ya Teh ya. Kebetulan memang apalagi tadi apa namanya mengurusi terkait dengan Bumdes Pionir dan basisnya adalah kerjasama. Yang aku kerasa banget sebenarnya kalau kita ngomongin internal dalam hal ini SDM, sebenarnya Jawa Barat tuh tidak kekurangan orang-orang kreatif, orang-orang pintar gitu, orang-orang yang juga apa ya, juga tulus untuk ngebangun
desa atau ngebangun Jawa Barat tuh kita nggak kekurangan, ada banyak banget, banyak sekali. Cuman kalau misalnya kadang itu terhalang dengan tadi birokrasi, terhadang dengan wewenang dan lain-lain gitu ya Teh. Misalnya ada ini orang tuh dia niatnya sangat bagus, idenya bagus gitu, tapi he or she is nobody gitu. Jadi kadang si ide itu mental aja gitu Teh gitu, karena mungkin ada beberapa kepentingan yang akhirnya harus dijalankan terlebih dahulu gitu. Nah, itu kalau ngomongin internal. Kalau ngomongin eksternal sebenarnya adalah meraih trust dari mitra gitu Teh. Karena kadang yang aku pengalaman gitu ya, dulu tuh mungkin kita pemerintah tuh kadang sungkan untuk reach out perusahaan-perusahaan besar atau startup besar, karena kita ngerasa kita mah cuman pemerintah, emang bisa apa gitu. Padahal sebenarnya si startup ini atau perusahaan-perusahaan besar ini juga sebenarnya mereka itu butuh kerjasama yang seperti itu, dan bahkan di mereka itu juga ada bidang khusus yang emang ngurusin soal kerjasama dengan government gitu kan. Nah tapi karena tadi sebelumnya tuh dari pemerintah itu kita tuh jarang approach startup dan lain-lain, jadi startup ini juga punya apa ya Teh, punya sebuah pemikiran bahwa pemerintah tuh misalnya lambat, pemerintah tuh tidak efektif, tidak efisien kayak gitu Teh. Nah itu tuh pekerjaan yang sulit sekali awalnya di kita di PUEM. Nah, karena sebelum ini kita tuh juga ada program namanya Sekolah Bisnis Desa Teh. Nah itu lebih luar biasa lagi tuh si kerjasamanya, kita benar-benar kerjasamanya lebih luas daripada yang sekarang. Nah itu tantangannya itu membuat si startup ini percaya bahwa kita tuh bisa jadi mitra yang bagus loh buat mereka, karena tadi ada certain ideas yang udah mereka punya. Pemerintah kalau kerja sama pemerintah mah nggak akan cepet, kalau kerja pemerintah mah birokrasinya terlalu ini gitu. Nah gimana caranya kita tetap mematuhi aturan birokrasi, tapi di satu sisi kita juga bisa jadi apa ya, bisa dirakan kerja mitra yang satset gitu buat startup dan buat pemerintah, buat swasta gitu. Karena biasanya ketika kita lambat itu besoknya mereka nggak akan mau ngelanjutin PKS-nya Teh, kerjasamanya nggak akan dilanjutin sama mereka. Tapi once kitanya udah nunjukin kita bagus, tanpa disadari, kalau di bahasa marketing tuh ada namanya word of mouth gitu ya Teh ya. Jadi kayak diomongin tuh, ini kerja sama DPMD ini asik nih. Jadi nanti kita besok kalau nge-approach ke startup lain tuh kita lebih gampang. Jadi itu pekerjaan yang besar sih Teh, membangun trust itu di level startup, di level pihak swasta, di level universitas itu awalnya sangat alot gitu untuk nge-break ideas mereka tadi, bahwa pemerintah tuh misalnya tidak efektif, tidak efisien, pemerintah birokrasinya sulit gitu. Nah itu yang awalnya jadi PR, tapi kalau itu udah terlewati biasanya relatif lebih mudah gitu Teh kerjasamanya sama swasta gitu. Tantangan yang sebenarnya kalau udah di-conquer ya udah beres gitu ya, insya Allah kedepannya lebih lancar lagi. Teh sebenarnya agak balik lagi mungkin mirip sama pembahasan di awal gitu. Sebenarnya desa tuh kan ya, desa tadi ada 17 gitu ya. Adakah perbedaan signifikan antara SDM ataupun karakter kehidupan antara orang-orang desa dengan orang-orang kota? Which is maksudnya gini, sebenarnya kan kalau misalnya desa, Kabupaten Bandung berarti termasuk yang ada desanya kan? Betul. Nah tapi Kabupaten Bandung dan kemudian Kabupaten Cirebon, tapi ada juga Kota Bandung dan Kota Cirebon gitu yang tidak ada desanya. Tapi nah apakah ada perbedaan yang cukup signifikan antara karakter dari kota, masyarakat kota dan masyarakat kabupaten yang ada desanya gitu Teh? Oke. Kalau ngomongin gitu ya Teh, soal SDM itu aku ngelihatnya malah ngerasanya lebih kepada perbedaan masyarakat ini lebih kepada dia itu ada di geografis mana. Nah ini kayak gitu. Jadi misalnya contohnya gini, tadi Teteh bilang ada kata Bandung sama Kabupaten Bandung. Ada perbedaan nggak gitu? Nah biasanya kabupaten, desa-desa yang mepet ke kota itu biasanya mirip-mirip, apa ya? Mirip-mirip si behaviornya itu tuh mirip-mirip gitu. Tapi yang jauh
kayak misalnya contohnya Pangandaran, itu kan daerah laut ya teh, panas gitu, terus mereka nelayan, itu biasanya mereka lebih keras, lebih resisten. Jadi jadi biasanya tuh kita kalau ngebagi tim aja teh, itu tim-tim yang dibagi untuk daerah pesisir, yang tadi yang panas, yang orang-orangnya tuh mungkin gampang emosian, tapi sebenarnya bukan karena gampang emosian karena emang orangnya emosian, tapi karena secara Situasi. geografis mereka panas nih. Terus secara apa ya? Secara kerja mereka kan susah juga ya. Maksudnya nelayan kan misalnya dari pagi mungkin sebelum subuh sampai malam lagi gitu ya. Jadi ngebentuk mereka tuh jadi sangat keras gitu, sangat resisten. Biasanya itu intervensi kebijakan susah masuk ke sana teh. Oke. Nah, itu biasanya tim-tim yang dimasukin ke sana adalah yang rada-rada preman juga gitu. Gitu. Oke. Nah, sementara kayak kita yang cewek-cewek ini biasanya tuh ditaruhnya tuh ke yang lebih adem, Kabupaten Bandung gitu, atau Sumedang, atau misalnya kayak Garut gitu. Jadi kalau di kita yang ngerasain gitu selama aku kurang 5 tahun di sini, itu sih teh perbedaan geografis. Orang yang di gunung itu dari intonasi ngomongnya aja beda teh. Orang yang di gunung tuh lebih lembut, Sundanya lebih halus, karena kita juga waktu itu sempat ada obrolan di kita kenapa ya kok beda banget gitu. Oh ternyata mungkin bisa kayak sekedar kalau di gunung kan dingin gitu ya teh, terus kayak mereka juga pekerjaannya biasanya basisnya pertanian gitu, yang ya keringet juga keringet tapi tidak sekeringet kalau di bagian pesisir gitu. Ada bagian pesisir yang udahlah mereka nelayan, terus jalannya jelek, ya aku sebagai orang Sumatera ya apa tidak emosi gitu ya. Jadi mereka juga kalau ngobrol sama mereka itu udah takut duluan deh gitu. Jadi kita kalau bagi tim itu biasa gitu sih teh. Perbedaannya gitu berbasisnya geografis. Oke, jadi bukan masalah apa namanya nama-namanya ya, nama daerah, tapi lebih ke memang geografis, lokasi gitu ya, itu yang menentukan perbedaan karakter dari setiap Jawa Barat gitu, masyarakat Jawa Barat. Betul. Nah teh sebenarnya tadi udah banyak cerita ya bahwa di desa itu sekian jumlahnya, baik itu desa berapa, kelurahan ada berapa, kemudian ada program-programnya apa. Terus tadi ada desa wisata, terus kemudian BUMD kesehatan segala macam. Sebenarnya kalau menurut Teh Dia selaku perwakilan dari DPMD, potensi terbesar masyarakat desa di Jawa Barat itu apa? Apakah dari segi lingkungannya, karakter manusianya, atau apanya gitu, boleh Teh? Oke. Sebenarnya kalau ngomongin soal Jawa Barat tuh punya potensi apa gitu, potensi terbesarnya kalau kita ngomongin potensi alam, potensi sumber daya alamnya, hasil tani dan lain-lain tuh Jawa Barat tuh tidak kekurangan teh. Tapi kalau yang menjadi PR terbesar mungkin ya aku jadinya mengalihkan pertanyaan itu, PR terbesar sebenarnya adalah SDM-nya gitu. Jadi tadi gimana caranya ngerubah si mindset orang-orang desa ini buat bisa mengelola si potensi yang mereka punya. Karena kalau ngomongin apakah Jawa Barat kekurangan potensi alam, enggak, Jawa Barat tuh banyak banget. Kita ngomongin potensi tani aja, hasil taninya tuh kayak ribuan gitu, banyak banget. Karena kan maksudnya Jawa Barat tuh terkenal hasil taninya bagus, terus juga dia istilahnya mengirim ke luar Jawa Barat juga dan lain-lain, bahkan ada yang ekspor dan lain-lain. Jadi sebenarnya secara potensi itu tidak kekurangan. Wisata juga seperti itu. Tapi kadang kenapa masyarakat di desa gitu ya, ini juga mungkin sedikit data teh. Jadi Jawa Barat itu salah satu penyumbang penduduk terbesar di Indonesia, dan PDB terbesar di Indonesia. Nah, tetapi kemiskinannya paling banyak itu di desa. Sementara masyarakat paling banyak itu ada di desa, bukan di kota teh, di Jawa Barat itu. Jadi karena tadi mungkin di desa ada 5.311, kebayang masyarakat yang ada di desa berapa. Jadi kalau misalnya tadi pertanyaannya penduduknya paling banyak nih di Indonesia, tapi orang miskin juga paling banyak di desa, artinya kan berarti kalau desanya chaos, bisa jadi Jawa Barat chaos gitu secara keseluruhan gitu. Nah, gimana caranya biar si desa ini nih
bisa maju kan Teh. Nah, kebanyakan itu permasalahan sebenarnya di SDM-nya. Jadi ada yang SDM-nya ya gitu, yang tadi mungkin Teh Mimi sempat singgung ya, yang soal apa program dinsos gitu ke apa kemiskinan itu bukan ngasih bantuan ke mereka, jadinya mereka malas. Nah, gimana caranya merubah mindset itu bahwa mereka tuh jangan berharap bantuan, tapi mereka tuh istilahnya, makanya kalau di kita tuh sekarang bantuan itu jarang yang berbentuk uang, tetapi bentuknya program gitu. Gitu Teh. Jadi karena banyak sekali masyarakat di desa tuh yang kayak ya udah segini aja cukup misalnya, atau bahkan ada juga masyarakat yang mepet-mepet kota tuh lebih kayak nggak mau, Abi mah nggak mau Bu di desa, pengennya ngerantau di kota, padahal ke kota belum tentu dia lebih sejahtera daripada di desa, padahal dia di desa tuh banyak banget Teh potensi yang dia bisa dia iniin gitu. Jadi itu sih Teh, apa ya, tantangan terbesarnya manusianya, tapi kalau ditanya potensi terbesarnya juga manusianya juga. Jadi kayak dua sisi mata uang yang harus diselesaikan gitu Teh. Gitu makanya kenapa kalau dibalik lagi ke PUEM gitu, di kita itu mengingat 4 tahun belakang itu malah program kita itu adalah program investasi insani. Istilahnya tuh investasi membangun manusianya gitu Teh. Jadi kita tuh ada namanya sekolah bisnis desa, kayak inkubator bisnis gitu Teh, dimana ngerubah masyarakat desa tuh bisa punya mindset bisnis. Jadi ketika masyarakat desanya udah punya tadi entrepreneur mindset, apapun di desa mereka bisa jualin gitu. Nah itu sih Teh, jadi itu mungkin. Siap. Jadi tantangan sekaligus potensi ya, karena kalau bicara soal lingkungan, sumber daya alam itu tuh sebenarnya udah Jawa Barat melimpah ruah lah, percayalah, itu istilahnya pasti ada gitu ya. Even gitu Teh. Kalau itu tuh istilahnya tongkat ditanam aja udah bisa jadi pohon ya, kasarnya gitu ya, itu kayak lagu gitu. Nah, jadi saya ingat juga waktu kita ke Guangsi itu kan pernah kita datang ke apa namanya, bukan museum, gedung yang isinya adalah contoh masyarakat sebelum direvitalisasi, sebelum dipindahkan gitu, yang mereka tinggal di rumah, terus belakangnya ada kandang babinya gitu ya, yang ditinggal di perbukitan penuh batu lah, ya Teh. yang itu. Terus kan mereka mau pindah. Nah itu saya pikir bahwa yang penting itu memang manusianya mau gitu, manusianya mau untuk dipindahkan, mau untuk diajarin berbisnis, karena kan pemerintah Tiongkok sudah menyediakan satu area yang terbilang sangat komplit gitu ya, fasilitasnya, tempat tinggal ada, fasilitas segala. Selama manusianya mau dan bisa nge-maintain itu ya, mereka akhirnya terlepas dari kemiskinan kan gitu di situ. Nah mungkin itu insight yang bisa kita dapetin juga gitu. Dan saya jadi ingat lagi, kita tuh kan waktu di Tiongkok sangat belajar banyak terpapar tentang AI ya. Nah, sempat kan ada kelihatan bahwa apakah suatu hari AI itu akan menggantikan peran manusia katanya gitu. Di satu sisi banyak kerjaan kita yang mungkin sekarang sudah dibantu oleh AI mungkin ya. Apa dia mungkin familiar juga, kalau saya itu biasa pakai itu kayak ngedesain gitu, desainnya hanya untuk di internal, pakai AI aja lah yang cepat gitu. Tapi saya pikir ketika kita tadi bilang juga bahwa manusia itu potensi sekaligus tantangan terbesar, ya biar bagaimanapun hidup manusia pasti akan butuh manusianya juga gitu ya. Karena maksudnya ketika tadi misalnya pemberdayaan masyarakat desa, kayaknya nggak bisa deh hanya sekedar dengan AI yang ngajarin, pasti kan akan ada sentuhan manusia dari teman-teman DPMD ya untuk mengajarkan, membimbing gitu ya. Ya gitu. Menarik lah kalau gitu. Benar kan ya gitu. Nah terus mungkin kita sudah banyak tentang desa, jadi saya tahu lebih banyak juga ya tentang desa itu, bukan cuma sekadar desa gitu, tapi juga ada program pemberdayaannya, program ke desanya, bahkan batas wilayahnya aja ternyata diurusin kayak gitu ya. Terus apa yang dibawa dari Guangsi. Nah mungkin Teh pertanyaan terakhir gitu ya untuk sesi ini gitu ya. Entah kita akan bikin sesi part 2 dengan narasumber lain atau dengan Teh Dia lagi bahas yang lain, itu nanti kita pikirkan lagi. Untuk sesi kali ini Teh, mungkin apakah Teh Dia punya pesan untuk sesama ASN, baik itu di desa ataupun di Jawa Barat, dan juga untuk masyarakat Jawa Barat? Silahkan. Waduh. Atau ajakan mungkin kayak misalnya ayo ikut program ini misalnya, kayak gitu. Apa? Untuk ASN Jabar dan masyarakat ya Teh. Mungkin untuk ASN dulu kali ya. Jangan apa ya,
jangan takut untuk mencoba sih Teh. Karena yang tadi aku bilang sebenarnya kalau kita ngomongin internal Jawa Barat, aku tuh kenal dan ketemu banyak orang yang hebat banget di Jawa Barat. Tapi kadang itu apa ya, budaya orang Sunda kan gitu ya Teh, malu, Iya, gak sungkan gitu. enakan ya. Sementara itu tuh sebenarnya cukup jadi culture shock aku orang Sumatera Teh, karena kalau aku orang Sumatera tuh cukup apa ya, cukup blak-blakan orangnya, terus Straight to the apa point. namanya, cukup straight to the point gitu. Terus kayak kalau misalnya ada hal yang tidak nyaman atau kita merasa bahwa ini harusnya tuh seperti ini ide-idenya dan lain-lain, karena mungkin tadi mentalnya Eda Sumatera gitu, jadi aku tuh orangnya kayak ya udahlah ngomong aja gitu. Kadang pun jadinya terlihatnya seperti terlalu nekat, tapi somehow sometimes kita tuh perlu kayak gitu Teh gitu, karena kadang ya itu tadi jadinya inovasi itu tertahan hanya karena kita tuh sungkan, hanya karena kita tuh misalnya malu, atau misal contoh kayak sesimpel yang tadi Teh pendaftaran Guangxi gitu. Di DPMD itu anak muda milenial angkatan baru tuh banyak sekali Teh, tapi mungkin teman-teman aku yang lain setelah aku ngobrol tuh mereka tuh juga pengen ikut tapi sungkan, malu gitu. Nah, in the end of the day, karena mereka sungkan dan malu, mereka tuh kehilangan chance itu gitu. Nah, sementara aku orang Eda Sumatera yang tidak berpikir jauh ini, ya udahlah, by the way gue tanya aja gitu, mau lulus nggak lulus gue nanya aja gitu Teh. Hanya karena bukan karena aku lebih keren daripada teman aku, tapi karena aku lebih berani aja gitu Teh, lebih ya udah deh gitu, tanya aja gitu. Nah, mungkin pesannya itu sih Teh, untuk lebih berani, karena sebenarnya kesempatan-kesempatan luar biasa itu, pintu-pintu yang banyak itu kadang bisa terbuka hanya karena kita berani nanya, berani mengajukan diri gitu, berani untuk apa ya, mungkin menyodorkan ide gagasan. Urusan nanti misalnya tuh banyak juga Teh anggapan kayak, tapi kan kita cuma cacing cow, cuma umbi gitu, para PNS ini nggak akan ngaruh. Iya sih, tapi kita nggak pernah tahu, mungkin karena keberanian kita ngasih ide itu, nanti pimpinan-pimpinan kita terbuka gitu pikirannya, atau menerima, atau bahkan mungkin memakai ide-ide kita gitu. Urusan nanti ide kita dipakai atau enggak, ya udah, at least kita trying our best gitu sih. Jadi mungkin itu sih satu pesan aku untuk teman-teman ASN Jabar, karena aku percaya kedepannya kayaknya Jabar keren banget. Maksudnya sekarang udah keren, nanti kayaknya akan lebih keren, karena anak-anak Gen Z dan milenialnya tuh tidak kekurangan ide dan tidak kekurangan kasih sayang juga buat Jabar gitu Teh. Jadi harus lebih berani. Kalau buat masyarakat Jawa Barat, khususnya desa mungkin ya, karena selama 4 tahun ini aku mengurusi desa, adalah apa ya, jangan juga jadi awal bahasanya apa ya, jangan merasa kita tidak punya apa-apa, karena kadang itu sih, desa tuh selalu minder kayak, oh saya bu orang desa, tidak punya apa-apa, kita jauh dari kota dan lain-lain. Padahal sebenarnya banyak potensi di desa yang pada akhirnya membantu orang kota tuh datangnya dari desa gitu. Jadi sebenarnya ini tuh hanya persoalan geografis, desa, kelurahan, kota gitu, tapi sebenarnya mereka tidak kekurangan apapun gitu. Jadi jangan melihat bahwa mereka kurang, tapi kayak ayo gitu, gerak gitu. Jadi istilahnya kayak move. Jangan tunggu dapat apa dulu baru gerak dan lain-lain gitu, karena banyak Teh contoh-contoh desa yang bagus di Jawa Barat tuh, desa-desa yang biasanya yang kepala desanya, ketua bumdesnya itu mulai dulu aja gitu Teh. Jadi punya mental kayak gitu, kayak mulai dulu aja deh gitu. Nah, nanti tuh lama-lama nama mereka terdengar, kita provisi datang, bantuan datang, sponsor datang, mitra datang gitu. Jadi jangan nunggu bantuan dulu, jangan nunggu misalnya sponsorship dulu datang, tapi bergerak dulu aja gitu untuk masyarakat di desa. Gitu mungkin Teh. Mantap. Jadi berani ya, berani mau ASN mau masyarakatnya berani, mulai aja gitu. Ya pasti nanti jalannya mah ada. Oke. Terima kasih Teh Dia atas chit-chatnya pada hari ini, luar biasa banget, membuka khazanah pengetahuan saya terhadap desa. Semoga semua kerjaannya lancar ya, walaupun pasti tantangan mah ada gitu. Semoga dilancarkan dan goals dari DPM Desa terhadap masyarakat Jawa Barat khususnya di desa bisa tercapai dengan baik. Oke.
Demikian Wargi Jabar untuk sesi kali ini di obrolan kita 1 tahun pasca Guangxi kali ini dengan Teh Dia. Semoga apa yang kita obrolin bisa bermanfaat buat Wargi Jabar. Ada hal-hal yang bisa diambil ya dan diimplementasikan. Sampai bertemu lagi di kesempatan lainnya. Mungkin kalau ada seri-seri podcast 1 tahun pasca Guangxi, insya Allah ada beberapa teman saya lagi yang mau take video, nanti kita akan lanjutkan lagi. Sekali lagi terima kasih juga Teh Dia dan semua yang sudah memperhatikan video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini.